Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan kasih sayang Allah kepada kita. Alhamdulillah kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya selalu dalam lindungan, keberkahan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat untuk melaksanakan yang terbaik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan insya Allah terlimpahkan pula kepada kita selaku umatnya untuk senantiasa berusaha meneladani akhlak beliau. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, pada hari ini Ibu diberi amanah untuk menyampaikan materi di kegiatan pesantren Ramadan ini dengan tema mandiri, hanya bergantung kepada Allah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian sudah mendengar istilah atau kata mandiri. Apa yang dimaksud dengan mandiri? Oke. Nah, mandiri adalah keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa menggantungkan kepada orang lain. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalnya, banyak hal yang bisa kita lakukan secara mandiri. Misalnya, pada saat kalian melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh atau online, atau belajar dari rumah, pembelajaran secara daring, kalau kalian memiliki sifat mandiri, maka kalian bisa melaksanakannya secara mandiri, secara sendiri, berdiri pada diri sendiri. Contohnya, tugas-tugas bisa dilaksanakan tepat waktu, mengikuti arahan guru. Nah, sehingga tidak ada yang namanya itu tugas-tugas yang telat dikumpulkannya. Jadi kalian bisa mengatur diri sendiri untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kalian. Atau di rumah kalian ya, bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri secara mandiri, mengurangi ketergantungan kepada orang tua kalian. Jadi intinya mandiri itu adalah mengurangi ketergantungan pada orang lain dengan meminta bantuan atau minta tolong. Nah, dalam hal ini bukan berarti bahwa kalian itu bisa melaksanakan semua kebutuhan kalian itu secara total mandiri. Dalam hal ini, tentu kalian masih memerlukan bantuan orang lain. Contohnya, jika kalian merasa kesulitan dalam hal belajar, nah kalian sudah sewajarnya minta bantuan diterangkan oleh guru. Tetapi intinya kalian berusaha secara mandiri dulu, secara sendiri dulu. Jadi kalau diberikan tugas sama guru, bukan berarti kalian meminta bantuan langsung kepada teman dalam hal jawabannya, tetapi berusaha mengerjakan terlebih dahulu tugas-tugas yang diberikan itu dengan belajar secara mandiri, belajar dulu sendiri. Nah, dalam hal lain, dalam hal finansial, dalam hal biaya, kalian masih perlu bantuan dari orang tua kalian. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalian melaksanakannya sendiri. Contohnya dalam hal makanan, dalam hal memenuhi kebutuhan tubuh kita. Bukan berarti kalian udah bisa mandiri 100%, tapi tetap kalian masih memerlukan bantuan dari orang tua kalian. Tetapi minimalnya kalian sudah bisa melakukannya secara sendiri. Nah, seperti itu.
Oke, salah satu bukti tingginya tauhid seseorang adalah bergantung kepada Allah dan tidak bergantung pada makhluk. Nah, ini apa maksudnya? Jadi, intinya seperti ini. Kita berusaha semaksimal mungkin mengurangi ketergantungan dan kebutuhan kita kepada orang lain, berusaha melakukannya dengan usaha sendiri. Kemudian, hati kita selalu bergantung kepada Allah, selalu berdoa dimanapun dan kapanpun. Ketika berusaha kita dengan diri kita sendiri, dengan tangan kita sendiri, nah tetap hati selalu bergantung minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus meminta pertolongan kepada Allah? Karena Allah itu Maha Kaya dan kita sangat butuh kepada Allah. Allah telah berfirman di Quran Surat Fatir ayat 15 yang artinya, "Hai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi Maha Terpuji." Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita berusaha dengan diri sendiri, maka kita harus tetap selalu berdoa dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita nanti bertawakal, ya. Jadi, kita harus tetap yakin bahwa takdir yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita berpaling atau mengingkari apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Oke, berikutnya adalah hadis Nabi tentang kemandirian, ya. Jadi di sini ada beberapa hadis yang menerangkan tentang kemandirian. Nah, salah satunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik itu akan diberi ataupun tidak. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasai. Jadi intinya di sini kalau kita melihat hadis tersebut adalah Nabi sudah menegaskan membangun kemandirian kepada sahabat-sahabatnya bahwa tangan yang di atas atau memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah atau mengemis, meminta-minta. Ya, seperti itu. Baiklah anak-anakku, kita teruskan materinya. 4 manfaat dari sifat mandiri. Yang pertama, mengetahui apa yang diinginkan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kalau kita mengetahui apa yang kita inginkan, maka kita akan lebih kuat dan cukup bijak mengambil keputusan sendiri, sehingga kita akan merasa lebih bahagia, sehingga membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih sehat dan nyaman. Seperti itu. Yang kedua, lebih percaya diri. Maksudnya apa? Rasa percaya diri akan meningkat pada diri seseorang yang memiliki sifat mandiri. Segala sesuatu dikerjakan oleh sendiri, sehingga kita akan merasa bahagia, merasa lebih puas, dan terbebas dari stres yang akan merusak diri sendiri. Nah, dengan lebih percaya diri, maka tubuh kita akan menjadi lebih segar. Yang ketiga, bisa mengatur hidup lebih baik. Apa maksudnya? Nah, tentu hal ini akan berbeda jika kita diatur hidupnya oleh orang lain. Nah, kalau kita diatur oleh orang lain, maka akan membuat diri kita menjadi sulit fokus pada diri sendiri. Nah, sehingga kita menjadi kurang bebas. Nah, kalau kita mandiri, maka kita bisa mengatur hidup lebih baik lagi. Jadi, terbebas dari
aturan-aturan dari orang lain. Seperti itu. Kemudian yang keempat, menjadi diri sendiri. Seorang individu dalam kondisi pikiran dan tubuh yang terbaik adalah memberikan kesempatan untuk diri sendiri menjadi lebih berkembang lagi. Nah, itulah 4 manfaat dari sifat mandiri. Baiklah anak-anakku, materi berikutnya adalah meneladani sifat kemandirian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perhatikan Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, sifat kemandirian Rasulullah itu sudah ditanamkan sejak kecil. Kalau kita melihat kelahiran Nabi, di mana pada saat Nabi lahir itu dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal, sudah wafat pada saat Nabi dikandung oleh ibundanya yaitu Siti Aminah. Kemudian pada usia 6 tahun, Nabi sudah yatim piatu karena ibundanya meninggal atau wafat. Kemudian Nabi tinggal bersama kakeknya sampai dengan umur 8 tahun. Pada usia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Kemudian Rasul tinggal bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, pamannya sudah mengajarkan kemandirian pada diri Rasul itu semenjak usia 8 tahun. Nabi sudah diajarkan untuk mengembala kambing. Kemudian pada saat usia 12 tahun, Nabi sudah diajak berdagang ke Syria. Nah, jadi terus pamannya itu memberikan pelajaran kemandirian kepada Rasulullah sehingga Rasul berhasil menjadi saudagar yang memiliki prinsip kejujuran dan amanat. Nah, Nabi sudah terbiasa dengan kemandirian, bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan bekerja dengan leha-leha atau bermalas-malasan. Meskipun banyak cobaan, selalu dihadapi dengan bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah salah satu contoh kemandirian Nabi yang diajarkan pamannya sejak dari kecil. Nah, mungkin materi dari Ibu dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa meresume apa yang sudah Ibu sampaikan dan nanti silahkan resumenya dikumpulkan di Google Classroom masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang pas atau tidak tepat, Ibu mohon maaf karena ya, Ibu juga mungkin harus banyak belajar lagi ya. Kebenaran datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu datangnya dari kebodohan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.